Podcast Aji Mumpung. Jadi apa? Jadi kita kembali episode ke-7 nih bersama lu siapa? Sebut saja Bang Nao. Oke, Bang Nao. Banyak ya namanya. Apa aja Bang ya? Ada Nihonjin, ada Rafael, ada Vietnam, ada Bang Nao gitu. Hai, kenapa dia Vietnam nyempil anjing, boy? Hihihi. Ya, jadi hari ini kita akan membawakan ini Kimito Boku no Kanke. Anjay. Hubungan kau dan aku ya. Iya, Itu. betul. Jadi kenapa tiba-tiba kita pilih lagu ini? Sebenarnya gue masih bingung sih. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Kayak kemarin milih-milih mau lagu apa, terus kayak kepikiran lagu ini, terus gue mikirnya kayak boleh-boleh kali. Menarik sih. Sebenarnya gue pertama kali dengar lagu ini itu si gue nggak tahu sih Siska. Anin Siska dulu atau Z dulu. Oh. Tapi ya antara dua itu gitu. Itu sih. Apakah kita akan langsung masuk saja ke Boleh. intro lagu ini, yaitu sebuah monolog. Boleh. Sebelum ya dah, masuk dulu di intro deh. Gimana tuh? Perlu diketahui satu hal yang menurut gua cuma menarik. Ini kan dia pakai ini nih. Anjing klik banget. Ya udah pakai ini buku-buku. Ini kan berarti sudut pandang Cowok Tuh. maskulin kali. Tuh sudut pandang cowok ya jadinya. Masih lo gue tuh gini kan. Cowok tuh panah, betul. Cara ini ada fun fact, cara gampangnya tuh cewek itu cermin, cowok tuh panah. Oke. Kenapa kita jadi gambar beginian? Nggak tahu, tapi ya Yaudah. buku tuh umumnya dipakai buat cowok gitu ya. Cowok, betul. Oke. Oh, gue ada pertanyaan dulu. Oh, belum lanjut. Kalau Oke, Kimi kenapa? tuh ya udah kamu aja, nggak ada Umum. gender spesifik itu. Nggak ada. Nggak ada yang buat gender spesifik juga, berarti. Nggak ada. Oke. Lanjut ke monolog kalau gitu. Ya. Yeah. Lanjut. Ya udah, lu dulu dah. Gimana nih? Oh. Dulu. Nih. Kok ketawa? Soalnya gini. Kan tadi boku ya. Tadi boku ya. Tadi kan boku. Ini nggak bisa ganti warna apa? Bisa. Bisa. Bisa tapi biar pembeda ya. Ya. Nah, tapi berarti sudut pandang cowok. Lantas. Itu sih. Iya sih, ini hal pertama yang gue notice awalnya. Kayak, sumpah. Gue masih awalnya gue kayak ini tuh cuma ada dua arti menurut gue. Satu, this is not the part of the lyric gitu. Iya. Ya, dia bukan bagian dari liriknya gitu. Iya, Nah, liriknya bahasa Indonesia aja lebih gampang ditulis. Yang kedua, ya ini pelangi. Enggak tuh, ketiga. Ada ketiga Hen. Ada ketiga nih. Apa tuh ketiga ya?
Mari. Tapi nggak Oh, jelas. bisa jadi ya itu. Ya. Tapi bingung juga kayak apakah itu sesuatu yang ingin dia dengar gitu? Atau gimana Iya. gitu? Makanya jadi, tapi setelah lu pikir-pikir lagi ya. Hmm. Ya, menurut gue di situ kulturnya juga. Gue nggak tahu ya, kan gue, lu yang lebih tahu lah kalau soal Jepang. Kalau di Ya situ juga gimana sih intinya mah. pandangan orang-orang itu? Ya nggak digimanain banget sih. Kayak mungkin kayak ya udah aja sih orang-orang mah. Nggak yang sesuatu yang melanggar norma banget gitu. Nggak. Cuman ya mungkin agak sedikit dicap gitu ya. Kayak oh. Iya. Dan mungkin agak sedikit sembunyi-sembunyi malu-malu karena kan lebih ke arah kayak orang-orang di situ lebih pengen konformitas aja ya. Gitu sih. Ibaratnya sama aja kayak misalnya lu cat rambut gitu kayak ya orang mah ya udah aja cuman kayak ya pasti ada lah stigma, you will beberapa out, stigma gitu. Iya, you will stand out aja gitu. Mengerti. Ya sih menurut gue di monolog tapi iya kata nggak mau yang menolak kata gue ini si menurut gue poin 3 sih bisa jadi yang poin 3 juga sih. Jadi maksudnya kayak si ceweknya yang monolog ke cowok yang dia suka gitu kali. Bisa jadi ya itu either ini, kalau ini yang ngomong cewek gitu, kalau kita tidak ingin mengaitkan si LGBT ini di sini, berarti kayak pilihannya cuma either ini adalah cewek yang monolog ke orang yang dia suka, atau ya itu kayak ya ini tuh sesuatu yang pengen dia dengar gitu. Atau nih sebenarnya kita lupa ada satu kemungkinan lagi. Apa tuh? Oh iya, itu juga bisa sih. Soalnya, nah itu bakal nyambung ke lirik berikutnya nanti nih. Cuman coba dipikirkan juga bisa jadi nih. Jadi ada si cewek tomboy. Terus kayak situ tuh jadi tempat si cowoknya curhat sama apa kayak ya inilah meluapkan kayak gue pengen banget bisa jalan sama si dia deh bla 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 gitu. Padahal si cewek ini sebenarnya kayak hey my boy, do you know that I love you? Bisa. Ya, sisa liriknya tuh nggak banyak yang bisa dibahas sih di sini. Ya nggak sih? Iya, betul. Kayak ya ini sesuatu yang literal banget, literal. Iya. Nah, gue mau pegang ini aja deh. Lu mau pegang 4 ini? Iya. Wes boleh. Gue ini. Nah, next kali ya. Next boleh. Next gak apa-apa sih. Soalnya monolog kayak gini-gini doang sih sebenarnya. Yang menariknya cuma bagian awalnya doang sih. Kayak ya udah aja benar kata lu. Gitu. Nah, lagu ini tuh uniknya masuknya ini Bagas tuh kemarin membahas ini kayak lagu JKT itu menurut dia banyak kan masuk ke chorus gitu langsung. Walaupun sejauh berapa ya 6 episode itu gak ada yang langsung masuk chorus. Baru ini nih, ini lagu pertama yang kayak seingat gue ya, ini lagu pertama di Kembali, sebuah lagu langsung masuknya ke chorus gitu setelah monolog atau intro. Iya. Udah kayak lagu jangan deh. Waduh, yaudah gas. Next chorus 1. Andai jatuh cinta akan segera tahu, selalu terdiam melamun. Kayak ini mah juga rada straightforward aja nggak sih sebenarnya? Sebenarnya iya sih. Sebenarnya dia menggambarkan. Duluan apa tuh? Boleh ya. Ya udah. Ya teks bosku hilang. Nih biar enak. Udah lagi kepincut. Jadi salting dan melakukan hal-hal yang mungkin apa ya? Intinya
Kayak hal-hal yang pokoknya ketahuan banget nih orang lagi suka sama orang gitu loh. Ya intinya lagi suka orang. Menurut gue sih straightforward banget sih chorusnya. Iya Terus sih. kayak soalnya iya kan kayak melamun nih Boleh gue apa? geser ke kanan dikit ya? Ya geser ya. Nah, dah. Jadi kan ini kayak melamun nih pasti dia lagi berandai-andai kalau bersama. Biasa kan daydreaming gitu. Ini banget. Oke, ibarat orang lagi kepincut aja sih kata gue. Iya sih. Ini ngarep reply. Waduh, relate gak tuh? Shit. Kan Jangan akhir-akhir gitu dong. ini lu lagi sering curhat itu sih. Iya, gue lagi sering memperhatikan handphone juga. Untuk apa? Berharap reply cuman ya jadi curhat cuma gak apa lah ya. Cuman ya udah, gue sepertinya di ghosting guys. Cuman gimana ya itu? Ya namanya juga hidup. Ya jadi intinya gue juga baru kepincut sama seseorang. Tetap di ghosting. Jadi kayak gue relate sih sama chorusnya kayak shit. Oh mungkin itu ya gara-gara itu kayak gue jadi kayak kepikir lagu ini dan bisa jadi. Fuck. Tapi masalahnya gue nggak menyadari lirik ini banget gitu loh, kayak gue baru nyadar lirik ini pas kita kembali sekarang. Jadi tapi ternyata oh shit. Udah diatur sama sebuah hirebing kayaknya. Waduh. Nih kalau gue tahu apa ya yang menarik perhatian gue dari chorus itu apa? Gue selalu memecah ini tuh dari lirik berikutnya gitu kan. Terus dia bilang kan, andai jatuh cinta akan segera tahu. Sebenarnya gue bingung sih arti ini tuh apa gitu. Benar. Sebenarnya kalau misalnya dia... kita gimana tuh? Ya kan kayak sebenarnya jujur untuk episode kembali kali ini kayak gue nggak mau terlalu banding-bandingin sama versi aslinya AKB karena menurut gue kayak harusnya kita lebih ngelihat yang versi JKT-nya. Kali-kali kan ada maksudnya apa ya? Ya dengan yang flavor JKT-nya sendiri gitu. Cuman mungkin emang kayaknya kali ini agak apa ya? Agak terjemahannya agak canggung. Sebenarnya ini gampangnya tuh kalau misalnya ini dia tuh ngerti, maksudnya kayak oh gue ngerti lu lagi suka orang ya, oh lu lagi doyan sama si ini ya, gitu loh. Jadi perspektifnya loh. Jadi ibaratnya si cewek tomboy tadi ngeh nih kayak oh ini dia lagi suka sama ini nih, lagi suka sama si A ya gitu. Makanya kayak oh lagi suka, gue tahu sih lagi suka gitu. Jadi maksudnya itu gitu. Dia tuh yang melamun ini berarti bukan dia dong. Apanya? Iya. Berarti ini si ya itu cowok yang disuka. Betul. Betul. Kan balik lagi ini kan kita dari perspektif yang itu. Iya. Si pengamat. Berarti menurut gua dibandingkan andai lebih pas tuh saat anjir. Iya. Maksudnya kan saat si orang kedua ini jatuh cinta, si orang pertama ini akan segera tahu gitu kan, kayak langsung ngeh gitu. Gitu gak sih? Atau bukan? Iya. Kayak apa ya? Iya, maksudnya dia ngeh bener-bener. Kurang lebih gitulah. Oh itu masuk akal sih. Berarti kayak saat si orang ketiga jatuh cinta, si gua ini akan tahu karena dia selalu diam melamun gitu, banyak melamun. Iya. Gitu. Balik lagi kan kayak apa? Yang tadi kita sempat bikin apa berhipotesis bahwa si cewek tomboy ini kayak dia deket sama si cowoknya, jadi kayak dia tahu banget sebenarnya inside outnya kayak orangnya gitu loh. Betul. Nah, oke, masuk akal sih. Tapi itu ya kan? Andai itu sebenarnya bisa sih, cuma kayak arti andai di otak gue aja yang mungkin agak beda, nggak nyampe ke makna itu gitu. Iya. Kan andai ada banyak makna gitu kan. Betul. Sebenarnya emang bahasa Jepang itu juga apa ya? Bukan pengandaian sih.
Dia tuh pakai bentukan ini apa? Koyo suruto. Nah, Wen kan kayak tadi. bukan Wen lagi, Apa? beneran apa ya? eh Ibarat nih kausalitas yang pasti gitu loh. Kayak misalnya lu pencet tombol keluar duit, nah kayak gitu loh ibaratnya tuh. Oh, kayak Saat bener berarti kan saat ya, Anda pencet tombol duitnya keluar sama aja, berarti kan saat kita akan segera tahu. Saat tuh sebenarnya lebih tepat sih kayaknya. Gitu. Kalau Anda itu pasti ntar bahasa Jepangnya biasanya pakai bentuk tara atau enggak eba. Tapi lebih sering para sih. Kalau ini malah pakai bentuk yang suruto, itu kausalitas juga, cuman ini kayak kausalitas dengan kepastian yang lebih sangat tinggi sampai mungkin bisa dibilang levelnya otomatis gitu loh. Yang gitu sih. Ya udah. Iya. Jadi ya yang kita ternyata sadari sih, jadi ini tuh ngomongin si cowok. Ya, ini lagi ngomongin objek orang yang disuka gitu ya. Yoi. Yang disukai. Nih caps lock gue sebenarnya harusnya dimatiin sih biar nggak kesannya ngegas banget, cuman ya nggak apa-apa. Oke. Nah, gitu. Saya ya menurut gue sih agak straightforward sih, nggak terlalu gimana. Cuman ya menarik juga nih kita agak memaknai apa perspektif lagu yang, jadi kayak kita lebih dapat gambarannya kan. Nah ini menarik soalnya makin kita lanjutin makin ini. Tapi ya itu sih di era modern ini apa ya? Ya ini lumayan relate-nya tuh lebih ke arah kayak teman-teman gue nih. Teman-teman gue kalau lagi suka orang tuh yang pasti ini sih. Iya kan? Fix banget ya. Fix sih itu. Fixnya sih. Ya gue juga gitu soalnya. Iya. Gue tipe yang gue tuh HP gue sering mati ya, jadi kayak semua teman-teman kita pasti kayak anjing nih orang HP-nya mati mulu cok gitu. Entah kenapa. Nah itu sih. Ada lagi nggak yang mau komen di sini? Nggak ada sih. Soalnya ntar abis ini bakal masuk ke bagian menarik ya pas ada verse. Oh, boleh. Yaudah kita lanjut ke sebelah. Lanjut ya. Ke verse 1. Verse 1. Sebelum gue dari lu dulu deh. Ya ini. Jadi seketika dipanggil pergi ke depan teras kafe ya. Diajak cabut kan intinya. Diajak cabut itu. Ya. Nih kan konteksnya nih lu diajak cabut oleh orang yang lu suka gitu kan. Betul. Seharusnya lu excited gitu dong. Ya gak sih? Yes. Tapi ya ternyata ya ini. Ternyata kayak gue mau cerita sesuatu nih. Terus lu udah pede banget gitu. Nih orang kalau tiba-tiba ngajak gue pergi, lagi-lagi pasti nyeritain orang lain yang dia suka gitu. Ini ngena banget sih. Iya kan? Sumpah ini ngena banget. Maksudnya, sih. Di saat lu udah ngerti konteks di chorusnya kayak Kalau menurut lu gimana? Ya itu kayak apa ya? Sebenarnya ini verse-nya menarik sih, satu kesatuan itu kayak. Ini ada satu kesatuan. Agak lompat dikit. Kan abis ini dia tuh ngomonginnya ya nanti atau nggak apa lah, kita bisa buat yang ini. Cuman itu kayak dipanggil ke depan teras kafe. Walaupun tadi kau ucapkan aku mau cerita sesuatu padamu. Kayak berarti kan sebenarnya bisa ngeliat ada kedekatan antara hubungan mereka berdua kan kayak. Nah ini mungkin tadi gue bilang gue menghindari bandingin versi. Gue tahu. Sebenarnya ini kurang satu kata menurut gue. Apa? Seketika dipanggil langsung pergi nggak sih? Ya. Ya nggak sih? Nggak langsung sih. Sebenarnya yang justru kalau di bahasa Jepangnya tuh yang tiba-tibanya tuh dipanggil ya gitu.
Jadi kayak dia Iya tuh ya. ngomong kayak, Oh, iya, woi iya sini iya. dong, apa dengerin dah cerita gue gitu. Kayak lebih ke arah kayak ini, ya dengerin gue dah, kayak gitu. Kesannya tuh sebenarnya gitu. Kalau dari sini gue nangkepnya kayak kenapa gue taruh langsung itu ketika dipanggil koma langsung pergi ke depan teras kafe. Itu nyambung ke baris kedua ini. Jadi kayak lu bayangin lu dipanggil nih, diajak cabut, terus lu langsung mau gitu. Lu langsung Iya, mau, iya. walaupun pas lu diajak tuh dia bilangnya kayak gue mau cerita nih gitu. Maksudnya kayak lu udah tahu dia mau cerita tentang sesuatu atau seseorang yang dia suka, tapi lu tetap langsung pergi gitu, langsung ada buat dia gitu. Betul sih. Bener juga. Makanya menurut gue kayak kurangnya tuh langsungnya ini gitu. Nggak tahu, bahkan ini di apa masih dijeda gitu lah. Seketika dipanggil baru pergi ke depan teras kafe gitu. Ya, paham gue maksud tuh. Jadi kayak apa ya, walaupun sebenarnya udah tahu kayaknya pasti ceritain lagi, cuman kayak tetap ya gue mau dah, kayak ya maksud gue seneng juga gitu soalnya. Ya, mau deh, ya boleh dah gitu. Iya kan. Iya. Bentar adik jatuh tuh. Tapi ya itu sesuatu yang cukup. Halo? Itu sih sesuatu yang cukup apa? Normal gitu loh menurut gue, kayak apa ya, everyday frustration gitu kali ya, kayak bisa jadi lu mengharapkan dia pergi sama lu tuh untuk lu, ngerti gak sih? Kayak ya for the sake of apapun, friendship lah apalah, maksudnya kayak bahkan untuk sekedar nongki doang tuh will feel much better gitu daripada lu datang padahal tahu nih orang tuh cerita tentang orang yang disuka gitu. Iya. Kalau dari lu gimana tuh? Soalnya kalau dari gue kayak lebih apa ya, kayak kan sebenarnya kesannya kan kayak si cowok ya, si cowok tuh kayak dia tuh udah pengen banget kayak apa, weh dengerin dong cerita gue nih, dengerin. Jadi sebenarnya si cewek tahu kayak apa ya, weh ini orang kayak cerita mulu gitu, makanya mungkin lagi-lagi ada lagi-lagi gitu. Iya makanya ya kan? Kayak dia udah tahu gitu kan. Iya udah kayak, makanya sebenarnya itu sih yang menarik, kayak mungkin ini kali ya, woi kayak aduh, tapi ya itu sih mungkin karena balik lagi apa si cowok kepincut tapi si cewek tomboy juga kepincut. Jadi kayaknya dua-duanya tetap ada excitement tersendiri yang beda-beda kali ya. Jadi lucu ya buat lihat, kayak walaupun terjadi interaksi cuman dua-duanya itu interaksi searah gitu loh. Betul. Bisa dibilang kayak gitu. Iya kan? Gitu sih. Mungkin next kali ya. Boleh. Soalnya yang nextnya nih lebih seru lagi nih sebenarnya. Ini juga seru nih. Ini adalah lirik yang bikin gue yakin ini POV cowok justru. Iya kan? Nah itu ini dia. POV cowok sih. Ya mungkin cewek tomboy bisa sih, tapi kayak di otak gue tuh ini POV cowok banget. Jadi siapa duluan nih? Gue dulu dah. Paling bicara tentang Inter Milan di musim ini kayak berarti kan kayak apa ya, itu tuh yang bikin, makanya yang tadi kita sempat bahas di awal, kayak ini lagu ini lagu apa ya gitu. Iya kayak what. Ya
ya itu sih yang membuat gue menyimpulkan kalau ini tuh POV maskulin atau cowok gitu. Karena kayak ya karena internet itu mungkin ya di Jepang tuh ya fans bola banyak kan cowok nggak sih pasti. Ada cewek juga sih, cuman ya ada maksudnya mayoritasnya gitu. Pastinya. Ya maksudnya gue kayak mengindikasikan kenapa lu bikin di sebuah lagu tuh ngomongin Inter gitu. Ya kan? Iya. Ya gimana jadi? Jadi gini. Kan tanpa aku sadari aku sendirian bicara tentang Inter di musim ini. Coba situasi ini dimulai. Jadi kan apa? Dia dari gini, balik kayak apa? Kalau yang tadi kan dia bilang kayak, ayo dengerin gua ini. Terus karena gua mau apa namanya? Mau cerita soal cewek yang gue suka nih, bla 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 gitu kan. Terus ya udah. Jadi sebenarnya padahal si siapa? Si cewek tomboy ini. Kita pakai cewek tomboy aja lah ya sebenarnya. For the sake of for the sake of it aja dah. Apa namanya? Ya udah. Jadi kayak dia nyari kayak topik yang sebenarnya dia juga pengen ngomong ke dia gitu kan. Jadi kayak balik lagi. Kayak aduh, makanya dia suruh banget kayak lagi-lagi lu ngomongin siapa, padahal gue tuh mau ngomongin tentang Inter di musim ini lo, kayak gue pengen ngomongin topik gue juga, gue pengen berbagi excitement gue di sini gitu kan, tapi ternyata pas ngomong itu gue merasa ya ngomong sendiri, karena kayak gue bilang tadi ini tuh interaksi yang buat searah gitu loh. Iya gak sih, makin diperjelas di sini gitu loh, kayak di situ makin diperjelas kayak si cowok mau ngomongin tentang cewek dia suka, terus kayak si cewek tomboy kayak ada lagi kayak gue juga pengen ngomongin ini, kayak Inter lagi seru musim ini, cuman kayak dia doang yang excited juga tentang Inter gitu loh. Gitu sih. Iya sih. Dan itu yang coba situasi ini dimulai sebenarnya jujur ya, karena mungkin lagu ini terjemahannya masih jelek banget ya, jadi kayak emang harus refer ke bahasa Jepangnya. Sebenarnya ini sih bukan itu, kayak cuma lebih ke arah kayak ini, oh situasi ini terjadi lagi gitu sebenarnya. Bukan coba situasi ini dimulai. Jadi kayak situasi ya gini lagi kayak ya gini aja bro. Ya iya sih. Gue juga sempat lihat tuh translatannya tadi. Menurut gue ini salah satu yang lumayan out of konteks banget gitu. Maksudnya kayak iya kan? Seems not right banget gitu di situ. Iya kan? Kalau yang atas dua ini oke lah. Iya. Intinya ini ya dia intinya ngomong sendiri gitu kan, kayak dia merasa kayak nggak didengerin gitu kali. Betul. Ngomongin tentang Inter Milan. Yo, kenapa Inter Milan gue juga ngerti, cuma kayak terserah Akipel aja. Tapi gue melakukan riset dan katanya pada tahun segitu Inter tuh lagi hits di Jepang. Oh, bisa jadi. Jadi ya ini balik lagi kayak dua-duanya excited. Tapi gak saling feel sama excitement tersebut. Gini aja bro. Iya. Kira-kira gitu sih. Jadi makanya chorusnya tuh menarik kan. Pas lu bahas sebagai satu kesatuan kayak damn. Iya gak sih? Iya sih. Mungkin ini apa terjemahan yang lebih baiknya ini ya kayak situasi biasa mulai lagi itu kali ya. Iya. Gitu. Berarti ini bukan pertama kalinya juga ya dia. Iya, makanya kalau misalnya balik kan ada lagi-lagi. Iya, kita ketemu terus kayak ini kita ngomong sendiri-sendiri anjir gitu kan. Itu dia kayak damn. Mereka kayak interaksi yang searah-searah. Iya kayak. Karena kalau panah tuh kayak gini nih, kalau panah nih kayak interaksinya tuh gini nih. Kesini. Terus yang ini tuh interaksinya kesini. Tapi kayak ya udah nih ada
jalur koordinasinya nih. Bahkan kata gue Gitu. tuh kayak gini udah anjir. Ini jalur koordinasinya nih. Oh shit. Bisa juga. Bisa. Ya gitu sih chorusnya. Boleh-boleh kan? Apa chorus? Verse 1 sama pre-chorusnya tuh kayak boleh-boleh kan? Boleh-boleh sih. Iya kan? Seru banget emang suruhin lagu. Dan yang gilanya ya, satu hal yang kita mungkin ini ya, acuan atau nggak next time? Next boleh. Oh ya udah nggak apa chorus 2 ya udah boleh. Tadi chorus 2 aja kita bahas. Oke. Chorus 2 nih atau masih ada lagi nggak dari lu, Hen? Gak ada, chorus 2 aja langsung. Chorus 2, oke. Nah, sebenarnya ini yang mungkin gue mau bahas sebelum kita masuk ke lirik dari musikalitasnya. Iramanya lucu-lucu gitu. Tapi lagunya tuh sadness aja sebenarnya. Ya seperti lagu pada JKT pada umumnya sih. Iya. Busetnya gede banget. Kenapa gue kayak ngegas lagi? Apalah. Iya kan? Kita kayak makin lu denger ke chorus tuh kayak oh shit. Damn. Iya. Ya, begitu sih. Nah, ini jadi juga menurut gue masih chorusnya, sama sih. Iya, masih pakai saat lebih pas. Ya. Nah. Gimana? Lu dulu deh. Ya, ini kan sebenarnya yang bagian ini mah masih biasa aja lah ya. Yang kayak ininya ini masih si cewek bisa ngebaca si cowok. Ya nggak sih? Yang ini nih. Nah, tapi yang menarik tuh ini nih. Dedeng. Yang 2 baris terakhir tuh menurutku menarik karena kenapa? Pas lu lagi gak ada inceran, lu nyari gua. Cewek tomboy. 2000 berapa sih lagu? Ya sekian lah. Nah. Maksudnya kayak, lu paham gak sih? Kayak, damn. Paham. Kayak, maksudnya kan jadi kalau misalnya jadi cewek tuh kayak, anjir gue pelarian, bukan pelampiasan sih. Pelarian cuman kayak apa ya? Pemain cadangan. Kayak seperti itu. Ya, bisa. Kayak tapi gue baru ngeh loh itu bisa diartikan kayak gitu. Ya iya. Gue nangkep itu kayak ya sekedar apa? Ya pada saat kamu menunggu seseorang tuh ya sekarang anjir. Sama ya, kayak lu nunggu balasan gebetan lu itu. Mantan gebetan. Mantan lu itu. Maksudnya saat pertemuan ini pun tuh kenapa lu perlu gua gitu. Di saat ini pun lu perlu gua tuh karena dia itu ya betul. Gak diajak pergi gitu kan. Diajak pergi kan berarti lu perlu gua gitu untuk bercerita. Ya betul. Itu sih kayak maksudnya gak ada inceran. Bahkan saat ada inceran pun iya betul. Menunggu gitu. Kayak masih perlu untuk apa seseorang ya, nggak masih perlu dia untuk masih perlu gini deh, si cowok masih perlu si cewek tomboy untuk ya cerita-cerita gitu ya. Dia teman ngobrol lah ya. Iya. Yeah. Nah ini kan kalau kayak gini kenapa apa? Gimana nggak baper? Iya. Aduh. Ya but ya itu sih in a way mungkin ada perbedaan itu aja kali ya, perbedaan apa? For lack of a better word ya, perbedaan perasaan gitu. Betul. Iya, sebenarnya si cowok sih merasanya kayak ya udah temen aja. Iya, gitu temen kan. aja gitu. Despite semua kehidupan cinta gue
ya teman asing. Iya, gue nggak Cewek. cerita tentang cewek ini pun mungkin Iya. gue bakal tetap ngajak lo cabut gitu nongkrong. Wah, gue lapar. Tapi ya ceweknya emang from the start Iya. emang udah suka aja gitu. Iya. Oh, itu boleh geser dikit gak? Karena tidak kelihatan kalau di situ. Kanan dikit. Gue yang geser deh. Ya lo geser dah. Ya, kalau terlalu kiri tidak terlihat, Pak. Oh siap, mohon maaf. Nah itu, jadi kayak lagi-lagi harusnya ini jadi menarik kan? Karena kayak, damn. Tapi ya, itu apa? sih kalau gue Gimana? apa ya? Emang itu sih kalau temen dekat lo lagi suka sama orang tuh kadang emang ketahuan banget sih. Iya kan, makanya Iya sih. balik lagi. Nih, tuh, nih. Soalnya ketahuan banget gitu. Ini si cewek, sabar, tomboy, biar gak salah. Tapi itu sih, lu pernah denger itu gak sih sayings atau bukan sayings ya namanya? Oh. Ya kayak salah satu hal yang nggak bisa lo sembunyikan tuh ya love gitu selain batuk. Oh shit. Belum pernah denger sih, cuman kayak damn, bener juga. Tapi kayak ya itu menurut lu merasa gak sih kayak ya ini mungkin cerita dikit ya. Maksud gue kayak mungkin lu pribadi ngerasa kayak gue jago bet, gue suka sama orang tuh nggak kelihatan bro gitu kan. Tapi pasti ada aja orang-orang yang notice gitu. Iya sih, pasti ada aja sumpah. Sumpah, itu bener sih. Kayak lu merasa gue jago bet menyembunyikan perasaan gue, nggak bakal ada yang tahu ini. Tapi kayak tiba-tiba ada aja yang tahu anjir. Iya, paham sih. Kayak apa ya, tiba-tiba kok dia bisa ngeh gitu. Soalnya gue pas kuliah pun kayak gitu, kayak tiba-tiba teman-teman gue kayak 2 orang bahkan kayak lu suka dia kan, kayak iya, kayak how do you know? Mana si Eta udah punya cowok gitu loh, kayak Aduh. Ya sulit sih itu. Ya kan. Tapi lebih sulit lagi lagu ini. Lagu apa? Ini sekarang ini kita bahas. Iya. Sekarang gak sulit sih kan? Bukan maksudnya ntar deh, nggak di sini, di iya sih. Lirik berikutnya ada tuh. Bisa jadi. Ingetin gue ntar kenapa gue bilang lagu ini susah gitu. Siap. Tapi mungkin sejauh ini dari kembali yang dibahas kayaknya emang yang paling rada absurd mungkin ini kali ya. Enggak, lebih absurd Maruku, tolong. Oh iya deng, bener, itu lebih gak jelas. Itu dulu sama si itu lagi ya, apa? Si Andres. Ya, semangat deh. Yaudah, ini masih ada lagi nggak lo di sini? Gue nggak ada sih, udah banyak itu coret-coretnya ini. Makanya, yaudah kita next aja. Next. Terjemahan. Aduh. Ya ini, tapi ini secara lirik Indonesia ini masih bisa diartikan gitu, menurut gue. Ya tidak didengarkan, dijawab seadanya saja, sedikit mengangguk tanda tahu. Ya, padahal pikirannya tidak ada di sini gitu. Iya. Kayak itu suatu hal yang sering terjadi kadang. Ya, terutama sama orang yang dekat banget sama lu gitu, yang lu nongkrongnya sering banget gitu. Waktu kuliah, gue sering ngerasain ini waktu kuliah sih, karena kuliah kan kita tiap hari ketemu teman-teman kita kan. Itu pasti ada aja momen-momen yang kayak adalah pasti momen-momen lu excited kan menceritakan suatu hal yang terjadi gitu. Betul. Cuma kayak merekanya kayak
iya gitu. Kayak lu ngerti gak sih ada kalau lawan bicara lu mendengarkan dengan seksama tuh beda gitu. Walaupun Iya jawabannya ya. cuma oh iya gitu. Ya itu. Soalnya Gimana tuh? soalnya bukan apa-apa ya. Ini bahkan kayak sekarang pun agak terjadi sedikit gitu loh, Hen. Lu nyadar gak sih? Pikiran gue yang gak ada di sini. Gara-gara ya gimana ya? Lagi Gak apa, gue ngomong sama The Bebek saya gak apa-apa. Oh, jangan gitu dong. Ya tapi gini, ini kan berarti tuh di sini sebenarnya garis besarnya adalah yang gue tangkap ya. Oh shit. Si cowok ya siapa lah itu anjing, si A lah, si A. Ya, si cowok lagi si B. boy hours. Sorry. Nih dia gitu nih, misalnya lagi set boy hours, makanya kayak tiba-tiba muncul nih kayak ya dijawabnya pendek, kayak nggak ada reaksi, pikiran nggak di sini. Gue mau gambar muka sedih cuman malah gagal kayaknya deh. Ya. bisa tambahin bulat. Nah ini nah agak fail sih, cuman ya udah lah ya. Tapi ya intinya gitu, yang gue tahu kayak di sini sih cowok tuh lagi sedih. Intinya bukan lagi sedih, maksudnya lagi galau lah ya, galau deh katanya, mungkin paling pas galau. Terus jadi kayak ya balik lagi sih, cewek tomboy ini nyadar dong kayak, dan ya harus gimana nih supaya bisa menghibur si cowok ini kan, kayak dia pasti pengen dong, kayak pengen supaya dia bisa senang lagi ini. Kira-kira gitu aja sih sebenarnya di verse 2 ini. Cuman nggak tahu deh dari lu ada nggak? Dan tapi bener kayak itu yang tadi lu bilang kayak ya bener kayak misalnya si cewek ini lagi cerita, cuman kayak cowoknya responnya tuh kayak gimana ya, kayak lagi nggak ada di situ aja gitu. Kayak emang dia mendengarkan, cuman bukan mendengarkan dengan saksama gitu ya. Itu paham sih, kayak soalnya kalau mendengarkan dengan saksama tuh pasti bakal ada poin di mana dia mungkin ya, iya kan. Kalau mendengarkannya tuh sih paling cuma ya ini paham tuh ini kalau gue ya karena gue ini warna lu kok bedain warnanya lah. biru anjir, merah iya, warnanya beda. Karena gue ini gue berpikir gitu kan, sebenarnya kondisi apa yang lebih, kalau ya kondisi apa yang paling jelek gitu di saat ini gitu dengan lirik ini. Gue mikirnya cowoknya lagi set boy hours juga bisa, ini juga bisa, tapi akan lebih sedih lagi. Lu bayangin lu bercerita dengan excited, terus lu lihat lawan bicara lu tuh senyum-senyum gitu, lihat HP-nya gitu. Terus kayak lu tahu gitu loh dia senyum tuh bukan karena lu gitu, tapi karena emang dia ada di tempat lain aja. Iya, paham. Itu karena gue a big fan of Aang story. Damn, itu gue gak tahu. Tapi kayak gue yakin gue pernah kayak gitu sih. Kayak iya. Soalnya gue ingat kayak gue pernah digituin sama temen gue, kayak tapi chat mulu, lu kayak sim mulu, telepon kayak. Tapi kayak apa ya? Padahal iya. Apa sebenarnya itu paling, kalau lu ada di momen itu, hal paling jeleknya itu adalah kayak slowly realizing gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak awalnya lu masih kayak mungkin dia lagi dengerin gue nih, dia into the story gitu. Tapi kayak lu slowly realizing kayaknya enggak deh. Ternyata bukan. Ya itu sih kayak dia senyum-senyum dan ketawa-tawa bukan karena
story gue. Tuh, itu sih kayak anjir tuh jelek banget sih di otak gue. Sih. Gila sih. Kayak kalau dulu lagi sad boy mah ya udah gitu kan. Kayak in a way lu jahat sih, tapi in a way kayak lu merasa kayak dia sedih nih, berarti dia ada kegagalan gitu kan di situ. Iya juga. Tapi kayak ya kalau ceritanya tidak didengarkan, dijawab seadanya, terus cuma ngangguk-ngangguk doang gitu kan, tapi dia lagi senyum-senyum gitu kan. Kayak oh shit man, can I go home? Iya. Itu sih kalau gue. Iya, di tempat lain. Dan ya ini Nah, tapi pertanyaan buat itu dia masuk sih. Masalahnya tapi Masalahnya? di lirik berikutnya sebenarnya diperjelas Hen. Stance si cowoknya tuh kayak gimana. Cuman bener sih, kalau kita ngeliat ini doang tuh bisa diinterpretasikan seperti tadi, dan itu gila sih. Kayak damn, pusingnya ininya kayak gimana ya, lu tuh gue excited cuman ya nggak bahagia yang satu gitu ya, kayak iya. Ya. Tapi itu sih, iya, sama temen pun tuh kayak momen-momen aja lihat HP mulu, senyum mulu, lu ngechat siapa anjir gitu. Itu pun tuh udah kayak lumayan sesuatu yang mengganggu gitu. Betul. Iya gak sih? Iya, sebenarnya kalau enggak sih, cuma kayak apa ya, kayak kena aja gitu ya, kayak iya, kayak lu kayak lu ngapain sih lu gitu kan, kayak pengen digituin gitu, kayak iya. Dia pengen lu singgung gitu loh, pengen kayak lu kayak, lu ngapain sih gitu loh. Ya kan? Ya gitulah itu ya. Iya ya. Ya. Kalau pernah terjadi ke The Bebex nih, boleh banget nih komen. Tuh, gue penasaran dong kalau salah ada. Udah, ini udah atau ada lagi? Dari gue sebenarnya udah sih. Joyce, kita lanjut ke pre-chorus kedua gitu. Nah, ini diperjelas lah ya. Apa keadaan si cowok kita, si protagonis kita lagi kenapa dan lagi gimana. Lagi sad boy hours. Gitu. Ya sebenarnya balik lagi sih, ini lu pernah gak sih jadi orang yang kayak apa, gue pengen nemenin lu di saat lu lagi titik terendah lu, cuman dia tuh gak ngerepin lu sebenarnya. Ya. Kayak dia tuh satu hal yang bisa bikin dia balik lagi atau kayak hidup lagi atau ceria lagi tuh adalah ya lu tahu, bahkan lu tahu jawabannya gitu, kayak si dia, bukan lu, cuman kayak makanya dia bilang meringankan kan, bukan menyelesaikan masalahnya kan. Betul. Kriminal anjir ini memang melodinya. Apa yang gembira, woi. Kriminal betis lah dia pikir melodinya aja kayak yang gembira lucu-lucu gitu, tapi kayak ini dark banget tay. Itu. Ya, itu sih. Oke. Kak, izin ke toilet sebentar, Kak. Ya, boleh.
Nah, gue tadi ke toilet, definitely not crying in the toilet kok. Iya, sekarang gue ngambil ini sih, ngambil roti blueberry untuk menemani kembali malam ini. Iya. Nah, tapi, mungkin mereka bingung guys, kenapa ada 4929. Jadi ya, ini timestamp. Tadi ada yang izin ke WC. Jadi kita akan kembali lagi sekarang. Ya, oke. Oh, udah 40 berapa jam ya? Bam. Tuh. Nah, kita baru pre-chorus 2. Hebat. Gak apa sih, di belakang tuh ada beberapa yang repetitif kan. Santuy. Jadi gimana? Jadi dari dulu deh. Jadi gue, ya ini klasik apa ya? Klasik Katao Moi Story sih. Salah satu klasik Katao Moi Story itu adalah suka sama teman dekat lu gitu kan. Yang mana teman dekat lu, in a way, lu pasti tanpa lu suka dia pun, lu pasti pengen dong menemani dia saat dia patah hati gitu. But dengan adanya perasaan lu sendiri itu yang lu suka juga, itu amplify the things gitu loh. Ya ini ya perasaan untuk pengen berada di sisimu tuh lebih gede lagi gitu. Ups, mati lampu guys, tapi ya nggak apa-apa. Kalau lu gimana tuh? Ya, dia menawarkan ya, kayak jika aku bisa meringankan beban, jadi memang sedang kesepian, aku akan selalu berada di sisi. Kayak mungkin di sini juga dari dia masih berharap kali ya, kayak walaupun mungkin bukan gue, tapi gue harap kayak gue masih mau di sini gitu buat lu, kayak gue masih mau. Ya bener kayak kata lu, mungkin kalau teman baik pun juga bakal kayak gitu kan, tapi ini ditambah kayak dia suka, jadi kayak apa namanya, ya kayak amplify the lebih whole thing intens gitu. Iya, nah ya amplify gitu. Tapi yang bisa mungkin dipetik di sini nggak ada niat jahat ya sebenarnya. Betul. Tidak seperti kan? Lagu apa tuh lagu pertama kembali. Wah, nggak tahu kak. Garis diagonal pergantian cinta. Nah, iya. Itu Cinta Searah. Ya, di sini ya mungkin karena teman baiknya juga kali ya. Jadi kayak dia merasanya betul. Ada tanggung jawab sih, kayak ada rasa kayak ya mak, gue nggak mau lihat dia sedih juga gitu loh, kayak betul kali ya. Ya itu sih, maksudnya kayak ya suka sama orang tuh sebuah apa ya, menurut gue sebuah tindakan yang perlu banyak keberanian gitu untuk menyukai seseorang gitu. Tapi bukan berarti suka sama seseorang tuh jelek ya, atau kita harus takut kalau kita suka orang. Menurut gue enggak. Cuman kayak ya banyak sekali resiko dan apa ya, outcome yang tidak selamanya indah gitu kali ya. Ya intinya itu butuh sebuah keberanian dan pengambilan keputusan gitu loh atas resiko-resiko yang ada kan. Betul. Ya makanya kayak walaupun saat lu suka seseorang, lu tuh dalam tanda kutip vulnerable gitu, tapi menurut gue orang-orang yang masih bisa suka dengan orang lain tuh keren lah, maksudnya kayak patut diapresiasi gitu. Ya. Good point. Good freaking point. Ya, apakah ada lagi nih? Dari gue gak ada sih. Kayak kita sudah sepertinya mencoba mengerti dia dan mengerti apa perspektif
dan kondisi dia dengan baik kali ya. Mungkin. Udah kalau gitu kita Terus next kendak. Ini balik ke chorus 1. Nah, ini mah berarti kita udah ya tadi ya. Nggak Iya. terlalu inilah ya, sama lah. Iya. Sebenarnya pengulangan di sini kayaknya nggak terlalu memaknai apa-apa ya, cuma Part udah of the dari songs sisi lagu gitu. aja. Ya, part of the Iya. song gitu. Terus dia ke Tapi- interlude. Nah, ini yang menarik. Jadi ada bagian maksudnya bisa didengarkan. I'm calling you to my message here. Remember memory, I love you forever. We get a beautiful day. I want to see you again. Remember, just mind. Remember happy time. Pemaksud. Emang dia ngomong ini? Iya, sumpah. Emang dia ngomong Ini- ini? Ini apa artinya anjir? Nggak, maksudnya gini. Ada yang udah nanya ke si Akipe. Jadi itu bagian cowok yang rapnya apa maksudnya? Apa ininya apa? Meaningnya apa? Terus tahu jawabannya apa? Apa? Tidak ada. Iminai. Jadi kayak What? emang asu Jadi ya ini anjir. sebuah biar keren aja gitu, biar ada rap Iya, beneran. lucu gitu ya. Iya. Anjir. Kok bisa? Ya mungkin kita harus ingat dulu tahun berapa ya lagunya, dan mungkin Mungkin hip hop pada lagi ya. Tren iya, juga ya. lagi tren kali. Hmm. Kan ini lagunya sebenarnya udah agak tua ya, kalau nggak salah. Ya basically rada-rada broken English juga ya. Iya emang. Dan yang rap juga bukan ya seni Honjin sih. Ya, Messi G itu either Korean kalau enggak Jepang. Iya. Nih, apa nih? Imi Nai. Akipe. Tapi kalau misalnya kita mencoba melihat kayak apa ya artinya? Gue Apa juga artinya, gak anjir? ngerti. I'm calling you to my message. Itu apa anjir? Nih, coba. What does that even mean? Iya, makan kalau misalnya lu mau dengerin itu yang di video Z sama Christy itu 1.15 tuh. Saya 1.14 deh tuh. Apa ya gitu? Kayak masa udah kayak gak usah kita coba telisik lah, ini kayak ada kita kayak gila sendiri. Soalnya gak jelas aja anjir. My marriage Kita just your bahas mind. satu kalimat aja anjir. My marriage just your mind, remember happy time. Oh my god. Gak usah satu kalimat deh, setengah kalimat deh. Iya, My marriage just your mind. What the fuck does that mean? Ngerti gue, Cik. Kayak aduh, gue bener gak ngerti dia di pikirannya apa gitu. Kayak ya, itulah interlude dari lagu ini guys ya. iya, jadi itulah. Nah, gini deh, kalau kalian ada yang bisa menemukan apa arti dari apa bagian rap ini, komentar di bawah. Itu Gini deh, komentar paling menarik dapat giveaway 50k dari Aji Mumpung. Tuh. boleh. Ya, komentar aja terus DM ke Haji Mumpung, Twitternya @bukanhajimumpung. Terus kenapa kalian bisa menemukan artinya seperti apa gitu, kayak maksudnya apa jalan pemikirannya seperti apa, dasarnya bagaimana, kayak kenapa bisa muncul artinya kayak gitu. Iya. Kalau menarik kita kasih Kalau 50k menarik kita guys. kasih reward. Iya. Karena kita pun nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Gak ngerti. Iya anjir, kayak maksud Questionable banget aja. Next. Iya. Bridge. Nah ini yang bikin gue bilang lagu ini tuh lebih susah dibanding apa tadi ya gue bilang? Bandingin itu apa Marukyu bukan? Oh, gue tahu intinya ini. Kenapa lagu ini tuh susah gitu? Sebenarnya bukan susah mengartikannya, tapi maksud gue tuh susah
untuk dilakukan di real life karena ya ini itu tuh berat banget bro. Oh sih. Berat banget bro. Melihat orang yang lu suka jatuh cinta pelan-pelan tuh berat banget bro. Walaupun lu in a way lu pasti kayak merasa ya I'm happy for you, but tetap bukan an easy task to do gitu loh. Kayak ya pasti lo terluka lah. Pastinya lah. Kita tidak usah munafik gitu. Dan nggak cuma terluka, pasti juga ini apa kayak apa ya, kayak pedih gitu loh. Kayak yang penting kamu bahagia, ala biji pedut gitu. But gue punya sebuah prinsip yang gue coba pegang tapi agak sulit juga gitu. Itu adalah apa kayak tuh? Karena lu nggak tahu niat orang ketiga ini apa gitu. Saat lu suka sama orang, lu pede aja lu adalah orang yang paling bisa bikin dia bahagia gitu. Kalau lu nggak yakin dengan hal itu, ya lu harus yakinin diri lu dulu. Menarik sih. Itu not a bad perspective to be honest. Maksudnya kayak ya gue nggak tahu, misalnya nih dia suka sama C gitu. Gue tuh nggak tahu gitu loh jalan pikiran C tuh gimana gitu. Dia melihat orang yang kita suka ini tuh sebagai apa gitu. Ya itu sih. Itu ya intermezzo lah dikit. Kalau menurut lu gimana nih bridge-nya nih? Mana ya? Kayak ya gimana ya? Soalnya gue SMA pernah kayak gini sih anjir, suka sama orang yang suka sama orang lain, jadi kayak gue mau ngomong apa lagi selain kayak ya pedih aja gitu. Gak bisa munafik aja ya, kayak ya kita mah senyum mah bisa aja senyum, cuman berat. Kalau gue mengalami ini tuh kuliah deh kayaknya. Kalau SMA kan gue dalam sebuah long term relationship itu sampai kuliah. Damn. Jadi kayak ya itu sih apa ya, tapi yang hebatnya ini ya kayak satu mungkin yang ini apa berarti itu mereka udah bestie banget nih sampai si cowok nggak nyadar itu kali ya. Maksudnya kayak berarti posisi si cewek tomboy ini kayak udah kayak apa ya? Ya dia sampai nggak sadar kalau suka tuh berarti kayak gue agak susah sih masukin ke kata-kata, cuman kayak lu paham gitu nggak sih kayak ngerti. Udah ini banget nih. Ya itu sih kayak saat lu hal sudah baik yang dilakukan tuh dianggap kayak emang karena dia baik aja, bukan karena out of affection gitu loh. Betul. Ya kan, terus kayak ya udah jatuh cinta kepada diri mas, jatuh cinta mah ya it is what it is. Ya saat lu dekat sama orang gitu lawan jenis gitu, kayak kalau udah temenan dekat banget itu kan kita pasti punya dong teman dekat lawan jenis. Ya the line is blurry gitu loh kadang. Sebenarnya iya sih, bener sih kadang, tapi ya tapi kadang kan kadang dan kadang lainnya ini emang se-obvious itu gitu, kayak emang platonic relationship aja gitu. Ya gak sih, kayak ya nggak ada spark in a romantic way gitu kali ya ngomongnya. Iya. Tapi ini sih yang ini nih, soalnya jujur ya, kadang gue ngerasa malah yang lebih dance itu bukan lebih dance sih, mungkin ya kalau cowok gak nyadar wajar kali ya, lebih sering cewek yang nyadar duluan kali ya emang ya kalau hal gini ya. Tapi ya gue ngerasa sih emang kayak apa ya,
ya udah emang ada ya teman lawan jenis itu, cuman balik lagi, hal-hal yang bisa lu lakukan, ya mungkin lu bisa aja bahkan lu berdua anggap kayak, "Udah ini emang kita temenan," gitu. Cuman Hmm. di saat lu lihat dari sudut pandang lain atau dari lensa orang lain tuh bisa jadi kan kayak, "Lu berdua pacaran ya?" Gitu, Hmm. ya kan? Jadi emang sebenarnya complicated sih pertemanan lawan jenis itu. Iya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan, bisa aja. Cuman emang ya ya complicated lah. Hmm. Ya dan lebih karena mungkin pesan buat buat gua sama The Bebeks, nggak usah peduliin, lain banget kali ya. Betul. Temenan mah temenan ae, suka ya suka, temen ya ya kan? Jadi kayak ya Hmm. udah dia juga kayak dia suka sama ini ya udah gitu kan. Maksud Kalau gue misalnya temen kayak it's not sebuah kesalahan atau perasaan yang buruk gitu ya suka sama iya iya orang. makanya. You Iya should not makanya be makanya. ashamed Betul. suka sama orang gitu. Betul. Betul sekali kan. Iya, tapi ini lumayan sering terjadi sih kayak. Ini kan dia mengatakan bahwa kayak yang tidak disadari itu bukan eksistensi dia sebagai cara fisikal gitu kan, secara fisik gitu. Bukan Yes. orang gitu kan, bukan maksudnya gue nggak nyadar ada orang depan gue, tapi kayak lebih ke arah eksistensi dia sebagai potensial partner kali sebutnya. Bisa jadi. Ya itu sih. Tapi itu sih kayak Ya. berat. Ya lanjut kali deh. Boleh. Udah kayak terakhir sih ini lanjutnya. Terakhir, Ya chorus 2 ini kan sama kan ya dengan kan chorus 2. sama ya nggak beda lah. Iya. Next chorus 3. Nah ini dia ini nih. Yang terakhir. Ini dia nih. Kayak ya udah basically pasrah. Ya ini adalah resolve dari dia kali ya. Resolusi ya, kali. Succumb to the situation. Dan ya udah bener dia mengambil ini ya, mengambil apa sih bahasa Indonesia ya, stance tuh. Posisi. Bukan posisi Gak juga sih, cuman kayak apa ya? Kita terlalu sering pakai stance. Iya, udah itu aja udah lah stance lah pokoknya. Kayak ya udahlah. Emang he's the one. Ini kali ya. Ya boleh sih tuh. Tapi ya maksud gue dengan dia bilang kayak gini pun, walaupun bagaimanapun asal kau bahagia, aku juga merasa bahagia. Jadi kayak maksudnya kalimat itu tidak mengindikasikan dia nggak pernah bilang dia bakal stop suka gitu. Betul. Still like you though. Intinya dia merasa kayak ya udahlah, kayak ini kalau lu emang maunya sama yang lain ya udah gitu. Titik gitu. Yang penting lu seneng gitu. Betul. Tapi ya tentang kelanjutan cerita perasaan dia sendiri pun ya tidak jelaskan di lagu ini. Tuh, mungkin ntar bisa dilihat di lagu lain kali ya kalau ada. Bisa. Tapi ya itu sih, gue sering banget bilang kayaknya di tweet di mana gitu.
kayak ya pada hakikatnya lu suka sama orang tuh titik di sukanya aja gak sih? Maksudnya kayak tentang dibalas atau enggaknya tuh ya itu urusan udah beda cerita gitu. Proses lu suka sama orang itu sendiri pun dalam proses suka ini pun tuh lu bakal merasakan banyak hal gitu loh. Kayak ada senengnya lah pasti, seneng, sedih, bla 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 gitu. Excited. Iya. Itu pun ya itu juga bagian yang datang, perasaan-perasaan yang datang bersama lu memutuskan untuk suka sama orang kali ya bahasanya. Gitu. Betul. Jadi ya begitulah. Itu kenapa ada kukunya anjir? Itu jari belakangnya Oh, bukan jari kukunya. belakang, gue kira anjir. kukunya. Gue nggak tahu caranya gimana gambarnya. Ya itu tahu lah ya maksud bos yang dimaksud. Itu kayak kuku ya tuh. Gua rapi dikit deh. Ya begitulah. Nah, gini kali ya. Nah, tapi emang pada lu setuju gak? Pada dasarnya tuh suka sama orang tuh gampang-gampang susah gitu. Kayak Iya. apa ya? Sebenarnya kalau kita bisa meninggalkan rasa ingin dicintai balik atau pamrihnya sih gampang gitu. Tapi ya bagian meninggalkan itu ya susah gitu. Seperti yang lu bilang tadi, suka mah suka aja gitu. Ya gampangnya gue sekarang masih susah banget meninggalkan perasaan gue sekarang gitu. Ya namanya juga kita manusia ya. Iya. Ini dari gue gambar kenapa susah banget ya? Ya emang menggambar susah guys, kalau enggak kita udah jadi ilustrator. Anak di kafe, betul. Itu kayak itu tadi tuh nggak awalnya gue kira lu mau gambar apa? Apa? Bebek anjir. God damn. Gue kira itu leher bebek gitu panjang. Nah, akan dapet nih. Oh, ya, tapi itu sih guys, emang nggak salah, susah sih tinggalkan perasaan kalau udah apa tuh, kalau udah suka terus kayak move on ya itu move on tuh susah sih buat gue pribadi juga. Move on tuh susah sih. Iya. Bukan berarti nggak bisa mah bisa. Cuman ya susah ya. Ya mungkin in the end tuh sebenarnya kalau gue pribadi sih mikirnya kayak move on dari orang yang lu deket sama dia itu susah sih. Maksudnya lu ini suka teman dekat kan? Karena lu punya tendensi untuk merasa lu tuh udah kenal sama orangnya gitu, luar dalam. Berbeda sama orang kalau lu suka orang lain gitu. Kayak lu bisa menangkis melindungi diri lu dengan kayak yang lu suka tuh apa ya? Ideal yang ada di otak lu, ngerti gak sih? Betul. Kayak image ideal beliau di otak lu gitu. Sedangkan kalau teman dekat kan kayak lu basically lu merasa udah tahu luar dalam gitu, udah tahu luar dalam gitu. Iya, betul. Itu susah sih, lebih susah sih. Ini tuh susah banget tau. Lu tuh suka sama teman dekat lu sendiri tuh itu udah susah tuh satu. Iya. Terus dia suka sama orang lain anjir. Nah itu dia. Itu juga kayak oh no. Kayak DM. Ya. DM sih itu sebenarnya kayak mungkin itu balik lagi karena lu udah kenal luar dalam jadi kayak udah ngerasa paling tahu. Iya si paling tahu anjir. Iya. Kayak kalau lu sedih paling tinggal beliin ini, kalau misalnya ini tinggal ini. Udah si paling tahu anjir. Tapi ya itu sih, untuk mencapai titik ini pun ini beneran ya, bukan yang sok-sokan nggak apa-apa gitu ya. Sampai titik ini tuh gue udah respect banget gitu, sama orang-orang yang bisa mencapai titik itu gitu.
Gila, itu keren. Nah, lu ada apa nih buat closing statement mungkin ya? Apa ya? Sebenarnya gini kali ya. Jangan takut jatuh cinta kali ya. Jangan takut suka sama orang. Betul, gue setuju banget Kayak sama itu. itu tuh adalah bagian dari kita sebagai manusia gitu. Dan justru malah lu harus bersyukur dan kayak harus apa ya, bukan maksudnya kayak mengapresiasi bahwa lu tuh masih bisa suka sama orang. Betul. Dan masih bisa merasakan kesedihan juga kalau misalnya ya gak resiprokal gitu loh. Betul. Kayak lu tuh masih bisa merasakan sedih tuh sesuatu hal yang bagus juga. Karena kenapa? Di saat akhirnya lu perasaan lu dibales, wah itu pasti bahagianya gue yakin 10 kali lebih seneng gitu loh. Ya. Soalnya gini. Kalau lu suka sama orang, terus dia suka sama lu dan maksudnya gitu terus aja selama hidup lu, ya lu nggak bakal tahu apa itu namanya suka sama orang lain gitu. Karena lu anggap kayak udah begitu jadi perasaan sehari-hari gue kayak. Betul. Tapi kalau misalnya lu bisa merasakan sedih, bisa merasakan patah hati, justru malah lu jadi bisa ngerti apa artinya itu di saat lu suka dan orang itu juga suka sama lu gitu. Kayak lu bisa lebih mengapresiasi hal tersebut. Jadi ya walaupun bagaimana merasa kau bahagia, aku juga merasa bahagia. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Ya, tenang aja. Setuju banget sih sama itu. Gitu sih. Tapi ya itu, ini kita bukan bilang ya if you are dalam sepanjang hidup lu cuma jatuh cinta sekali tuh ya good for you gitu. Ya nggak sih? Iya, good for you. Good for you gitu. Nggak apa-apa. Ya, tapi buat orang-orang yang sudah mengalami penolakan dan lain-lain, ya itu harus bisa kalian jadikan sebuah apa ya, in the end lu harus bisa lebih mengapresiasi gitu saat lu dan apa ya? Itu someday bertemu the right one gitu kan. Iya. Dan gimana ya, kata gue nikmati aja roller coaster kehidupan itu. Emang kadang di bawah, kadang di atas. Dan di saat lu udah di bawah, baru lu bisa mengapresiasi saat lu di atas gitu loh. Betul. Jadi gitu. Jadi kayak gak apa-apa ditolak, itu mah wajar. Dan jadi di saat lu akhirnya diterima, wah luar biasa gitu kan. Jadi jangan putus harapan, jangan putus asa. Betul. Sedih itu boleh, itu normal banget. Tapi tak mengapa bagiku gitu. Iya. Kalau kata Green Flash tuh jangan kalah dari kerisauan, guys. Iya. Jangan lupa nonton Green Flash juga, guys. Intinya apa ya? Ya itu sih. Sudah tersampaikan kali ya pesan-pesannya. Udah sih. Pokoknya kalian, gue mengerti sih, mencintai orang, suka sama orang lain itu butuh keberanian gitu, seperti yang gue bilang tadi. Betul. Semoga kalian menemukan keberanian itu gitu. Kalau kalian saat ini belum bisa suka sama orang lain lagi. Ya, gitu sih. Udah dari kita kali ya. Udah dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.